Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kita, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, mulai dari tadi malam hingga di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan agar kami semakin dikuatkan dalam menjalani hari yang baru ini. Mari Tuhan, Engkau yang berkata-kata atas hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar boleh mengerti dan memakaikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 112. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat akhir." Ya, demikian yang menjadi sapaan teduh bagi kita di hari ini. Saudaraku yang terkasih, zaman sekarang ini banyak sekali konten-konten dalam bentuk video atau buku-buku dari motivator ataupun penulis yang memberikan motivasi dan tuntunan kehidupan yang baik. Mereka melakukannya dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu bagaimana mengajak setiap kita pembacanya atau pendengarnya untuk dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan bernilai. Tidak ada yang salah untuk kita juga turut mendengarkan, membaca, ataupun belajar tentang hal-hal yang disampaikan oleh para motivator ini untuk membekali kehidupan kita lebih baik lagi. Tapi saudaraku, sapaan teduh kita pada hari ini dari kitab Mazmur 119 ayat 112 mau menegaskan kepada kita semua bagaimana firman Tuhan itu lebih dari segala buku-buku, video-video motivasi yang pernah ada selama ini, yang pernah kita konsumsi selama ini. Firman Tuhan disediakan bagi orang percaya sebagai patokan hidup untuk mengajarkan kita lebih berhikmat, sebagai pengajaran bagi kita, perintah dari Tuhan, pedoman kehidupan yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya mengapa pemazmur menyatakan akan mencondongkan hatinya untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai akhir hidupnya. Ya, pemazmur sangat memahami bahwa keberhasilan dan kebahagiaan hidup itu sangat berkaitan erat dengan sikap dan tindakan kita dalam menjalani ketetapan-ketetapan dari Tuhan secara konsisten. Kalau kita perhatikan dari teks kita, kata yang sangat penting di ayat ini adalah telah kucondongkan hatiku. Artinya pemazmur mau mengatakan bagaimana dia mendorong pikirannya, mendorong hatinya, mendorong tekadnya untuk memperhatikan serta melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan atau apapun yang menjadi firman Tuhan. Berapa lama? Bukan hanya untuk 1 atau 2 bulan saja, bukan hanya pada saat-saat genting saja, bukan, tapi pemazmur mengatakan sampai saat terakhir. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap hati, sikap hidup kita selama ini terhadap firman Tuhan? Mari belajar dari pemazmur. Seharusnya juga kita punya pemahaman dan sikap hati yang selalu dicondongkan, diarahkan kepada firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan mendatangkan sukacita, mendatangkan ketenangan, memberikan pengajaran dalam kehidupan kita. Mari memiliki pola pemikiran yang sama dengan pemazmur. Jangan jadikan firman Tuhan, ayat-ayat yang ada di Alkitab kita ini hanya seperti jimat. Kapan kita perlu kita pakai, tapi setelah itu kita lupakan. Jangan saudaraku. Tapi hari ini kita diajak seperti lagu anak-anak sekolah minggu katakan, baca firman Tuhan, doa setiap hari.
Ya, diperlukan konsistensi, kesetiaan dalam kita membaca firman-Nya. Sebab firman Tuhan berfungsi untuk menegur kita dalam kesalahan, mengajarkan kita dalam berbuat yang baik dan benar, mengkoreksi diri kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari mulai hari ini kita berkomitmen mau mencondongkan hati kita, mencondongkan fokus kita, konsentrasi kita pada firman Tuhan. Hingga akhirnya firman Tuhan itu boleh terlihat dari kehidupan kita. Ya, kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Kita menjadi firman Tuhan yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada hari ini untuk tetap setia di dalam firman-Mu. Seperti pemazmur, kami senantiasa mencondongkan hati, jiwa, dan pikiran kami akan firman-Mu. Kami patuh, kami taat akan ketetapan-ketetapan-Mu sampai saat terakhir kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan untuk mampu melakukannya. Dan pada kesempatan ini Tuhan bersama kami mengangkatkan syafaat kami buat saudara-saudara kami yang terkasih di GBKP Runggun Cibinong. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di dalamnya. Mulai dari pendeta kami beserta dengan keluarga, seluruh pertua diaken juga emeritus dan keluarga, guru-guru KAKR, para pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, seksi-seksi, panitia-panitia, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang tetap menuntun kehidupan mereka. Mereka tetap saling boleh mengasihi, saling melengkapi dalam setiap pelayanan ataupun kehidupan yang mereka jalani. Sehingga akhirnya melalui setiap anak-anak-Mu GBKP Runggun Cibinong, nama Tuhan tetap termulia. Berkati Tuhan, jikalau pada saat ini ada di antara anak-anak-Mu ini yang mengalami sakit, penyakit, ataupun kesusahan hati, perkara-perkara kehidupan, tolong mereka Tuhan, agar selalu senantiasa berserah kepadamu saja, memohon pertolongan-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Dan juga kami yakin dan percaya setiap program-program gereja yang ada, Tuhan berkati, boleh dijalankan, boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang setia mengikuti sapaan teduh sampai saat ini. Juga Tuhan melihat setiap kehidupan anak-anak-Mu ini, berkatilah Tuhan, agar mereka juga tetap boleh mengalami sukacita, diberikan selalu kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ampunkan kami akan salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadirat-Mu menyerahkan doa kami ini, sebab kami sudah berdoa di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami, bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.